warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal islam, nikmat taufik wal hidayah, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju min baitil buyutillah dalam rangka kita melaksanakan sholat fardhu subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan langkah kita ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kelak nanti di yaumul qiyamah kita dan keluarga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ali bin Sahil, alhamdulillah telah hadir dalam tengah kita guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fathur Rihad Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imamuddin Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Suryamin Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Amin Al-Mukarram DKM Masjid Al-Ittihad Bapak Ustaz Haji Bunyamin beserta para stafnya yang kami hormati, Bapak RW 07 Bapak Haji Romli, Bapak RT 13 Bapak Ahmad Fauzi Haji Asmawi, Ketua Kegiatan Ramadan Masjid Al-Ittihad Bapak Abdurrahman Effendi, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang kami tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami semua. Hadirin, marilah kita awali majlis ilmu ini dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, semoga yang disampaikan oleh guru kita nanti dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Hadirin, selanjutnya adalah didengarkan bacaan salawat dustur oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Amin. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wal-'ilm wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini 'ibadika wa ashrafi 'ubadik. As'adillah rabbi wal 'ajab wa imam at-tayyibah wal haram wa tarjuman بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة
العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوان مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند هنود الحادث العالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, hadirin kuliah subuh yang kedua ini di Masjidil Jihad yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Abdul Qadir bin Ali bin Sahil. Kita bagi dua sesi. Yang pertama penjabaran dari beliau dan yang kedua pertanyaan dari para jamaah. Kepada guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ali bin Sahil, kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-'azimah wa hadhihi al-minnah al-jazimah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال نبينا محمد وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف واحد، بل ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang sama kita hormati, segenap tuan-tuan guru kita, orang-orang tua kita, para hujjah, mobil khusus yang sama kita hormati guru kita Kiai Haji Fadhul Rihad Hakim. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Kiai Haji Ahmad Bunyamin. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Al-Ustaz Zayadi Maulullah Haji Marli Tamrid, Al-Ustaz Ahmad Fauzi, Al-Ustaz Ahmad Rahadi, Al-Ustaz Fahri Jan, dan Al-Ustaz Muhammad Amin Hasbullah, dan seluruhnya para guru-guru kita, orang-orang tua kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, di siang hari, pagi hari yang berkah ini, alhamdulillah Allah gerakan kita punya hati. Sama-sama telah kita mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah bertepatan dengan hari yang ke-12 dari bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Allah berikan kekuatan istiqamah kepada kita sampai tuntas melaksanakan yang namanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini Ramadan bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Ada Ramadan yang setelahnya, sidin ba'da sidin, wa'awam ba'da awam, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu salah satu anugerah yang terbesar yang Allah hadiahkan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ramadan khususnya yang Allah hanya berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak Allah berikan untuk umat-umat yang terdahulu.
Disebutkan dalam satu riwayat, disebutkan dalam kitab Sabilul Ittiqad lil Imam Al-Haddad, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan umur umat Nabi enggak panjang-panjang, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sama 70, lebihnya bonus begitu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan umur umat yang terdahulu panjang-panjang luar biasa, ada yang 400 tahun, ada yang sampai 600 tahun, bahkan dikatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam itu umurnya hampir 1000. Jadi luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir, umat Nabi yang umurnya enggak panjang, tentu amal ibadah yang mereka bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan daripada amal ibadah yang dibawa umat-umat yang terdahulu. Secara logika seperti itu. Semakin panjang umurnya, kalau dibawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya semakin besar. Apalagi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat tentang ada seorang dari umat yang terdahulu, Abdullah, beribadah kepada Allah selama 400 tahun enggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran pahala yang luar biasa. Sehingga Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menjanjikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala apa yang Nabi minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang dikepengenkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha, faqala ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sampai engkau ridha, sampai engkau puas. Dan Allah telah menjanjikan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan oleh Allah sebagai sebaik-baiknya umat. Binasil Quran dengan nas Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Nabi kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan umur yang gak panjang dari umat Nabi, amal ibadah yang mereka bawa menghadap Allah tidak sebanding dengan umat-umat yang terdahulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan buat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, yaitu satu bulan yang namanya bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila meraih malam Lailatul Qadar, yang jumhur ulama mengatakan ada di bulan Ramadan, maka sebanding bagaikan seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 1000 bulan. Yang mana 1000 bulan itu ulama mengatakan lebih dari 80 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita meraih daripada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu umur umat Nabi Muhammad mabaina sittin wa sab'in. Kalau sampai segitu, lebihnya bonus. Banyak juga orang yang gak sampai segitu. Banyak orang yang gak sampai segitu.
yang umurnya masih muda meninggal dunia. Oleh karena itu persiapkan hadirin, jangan sampai malaikat Israel datang kepada kita belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Israel bakal datang kepada kita gak tahu kapan tuh. Karena kematian itu yang tiba-tiba datang secara tiba-tiba. Kita bukan kayak Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah SAW, malaikat Israel datang menghampiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi kita Muhammad, "Jiddan zahiran am ghafiran?" Wahai Israel, engkau datang kepada saya untuk berziarah atau untuk mencabut nyawa? Maka Israel mengatakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ji'tuka zahiran wa ghafiran in syi'ta." Saya datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad atas perintah Allah untuk berziarah sekaligus mencabut nyawa engkau kalau engkau berkehendak wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi ada tawarannya itu beda sama kita. Kadang-kadang lagi bengong dicabut aja begitu. Ya mudah-mudahan kita husnul khatimah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitulah nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, anjuran dari para ulama, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad itu termasuk daripada nikmat yang terbesar. Setelah nikmatul Islam wal iman, nikmat Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah dengan kita membaca Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak minta hadirin, sejak lahir alhamdulillah sudah ditakdir sama Allah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen tahu kadar kemuliaan umat Nabi, disebutkan dalam satu riwayat, sama juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Intikar. Ada satu riwayat ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau membaca kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat disebutkan ada ummatan mausufatan bi awsafil hamidah wa man'unatan bi nu'utin karimah. Dia membaca ada satu umat yang disifati dengan sifat yang sangat mulia luar biasa, yang disifati dengan sifat yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, man hum?" Ya Allah, siapa mereka? Wa man nabiyuhum? Siapa nabi mereka ya Allah? Waj'alhum min ummati. Ya Allah, jadikan mereka sebagai umat. Itu harapan daripada Nabi Musa alaihi salam. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hum ummatu Ahmad." Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak disebutkan tentang keistimewaan yang Allah anugerahkan, yang Allah khususkan hanya buat umat Nabi Muhammad. Setiap kali Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Ya Allah, siapa mereka? Jadikan mereka sebagai umatku." Lagi-lagi dijawab sama Allah, "Hum ummatu Ahmad." Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah putus asa Nabi Musa alaihi salam. Akhir-akhirnya beliau mengatakan, "Ya Rabb, laqad basatal khaira li Ahmad wa li ummati." Ya Allah, Engkau telah memberikan segala kebaikan buat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Faj'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa alaihi salam hadirin, seorang Nabi Allah,
seorang ulul azmi, termasuk daripada seorang nabi, rasul yang sangat luar biasa kesabarannya. Bahkan seorang rasul yang mendapat gelar kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima, masih meminta dan memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pesan dari para ulama kita, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengatakan alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan yang dikatakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan syahru ummati, bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Yang dimaknai oleh para ulama, syahrul Quran adalah bulan Al-Quran, bulan yang lebih lagi dianjurkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah satu kemuliaan yang Allah muliakan kepada manusia. Sebagaimana Ibnu Salah beliau mengatakan, qira'atul Quran karamatun akramallahu bihal basar. Membaca Al-Quran itu adalah karamah, kemuliaan yang Allah muliakan kepada manusia. Faqad warada, dan telah disebutkan dalam satu riwayat, annal malaikah lam yu'tau dzalik, mereka para malaikat tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaan qiraatul Quran dalam membaca Al-Quran. Fa innaha harisatun ala istima'ihi minal insi, sehingga mereka para malaikat berusaha selalu ingin menyimak bacaan Quran yang dibaca oleh para manusia. Jadi itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita hadirin. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Nabi nyatakan paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa Rasulullah menyatakan demikian hadirin? Ternyata di dalam salat kita, baik salat wajib maupun salat sunnah, salat yang para ulama mengatakan farduha afdalul faraid, fardunya salat merupakan kefarduan yang paling utama. Wa nafluha afdalun nawafil, sunnahnya salat merupakan kesunahan yang paling utama. Ternyata di dalam salat kita ada bacaan Al-Quran. Kita di dalam salat kita membaca Al-Quran hadirin. Fil qiyam, ketika kita berdiri wajib membaca suratul Fatihah. Sunnah juga ketika kita berdiri ditambah dengan membaca surah. Jadi dalam salat pun yang merupakan fardunya salat merupakan kefarduan yang paling utama, sunnahnya salat merupakan kesunahan yang paling utama. Di dalam salat kita pun ada bacaan Al-Quran, sehingga mereka para ulama berselisih pendapat tentang yang paling mana sih yang paling afdal dari rukun-rukun salat. Ini rukun-rukun salat jumlahnya ada banyak. Di antara ulama Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin menyebutkan bahwasanya rukun-rukun salat jumlahnya ada 13. Rukun-rukun salat jumlahnya ada 13. Dari 13 rukun ini mana yang paling afdal? Ulama berselisih pendapat. Al-Mu'tamad, pendapat yang terkuat yang kebanyakan dipilih oleh para ulama, annal qiyama afdalul arkan, bahwasanya berdiri itu adalah rukun yang paling afdal. Kenapa berdiri rukun yang paling afdal? Dengan dua alasan hadirin.
Alasan yang pertama, li'annal qiyama mawdi'u qira'atil Qur'an. Alasan yang pertama, karena berdiri itu adalah tempatnya bacaan Al-Qur'an. Wa huwa afdalul adhkar, dan bacaan Al-Qur'an merupakan zikir yang paling afdal. Al-Faqir mau tanya, kita baca Quran dalam sholat kapan tuh? Kita baca sholat dalam Quran kapan? Ketika berdiri. Ini alasan yang pertama, hadirin. Karena berdiri tempatnya bacaan Al-Quran. Alasan yang kedua, ulama mengatakan berdiri adalah rukun yang paling afdal. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdhalus shalah tulul qulub. Salat yang paling utama, salat yang paling afdal adalah salat yang paling lama berdirinya. Ada mau tanya, kita kalau salat lama berdiri ngapain tuh? Salat lama berdiri itu ngapain? Bengong, apa menghayal doang di situ? Salat lama berdiri tentu qiraatul Quran, membaca Al-Quran sebagaimana disifati salat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya Nabi saking lamanya berdiri hatta tawarrabat qadamah, sampai kedua kaki Nabi Muhammad membengkak, hadirin. Sampai kedua kaki Nabi kita Muhammad membengkak. Kenapa? Di dalam salat Nabi, ulama bilang ditulil qiyam, saking lamanya berdiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak pakai salat udah bengkak, kita juga bengkak kaki kita. Kenapa itu? Asam urat dan tengah begitu ya. Tapi nggak demikian dengan baginda Nabi kita Muhammad. Hatta tawarramat qadamahu, sehingga membengkak kedua kaki baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litulil qiyam, saking lamanya berdiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak salah Nabi katakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Dan membaca Al-Quran fadilah luar biasa. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran diganjar 10 hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf yang kita baca Al-Quran diganjar 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nabi katakan, siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, ditulis baginya satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebajikan dilipat gandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun wahid. Aku enggak katakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Bal alifun harfun, akan tetapi alifnya adalah satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Kita baca ayat alif lam mim yang 3 huruf mendapat 30 kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang jumlah hurufnya ada 19. Tinggal inti kali 10 berapa itu? 190 pahala dari Allah. Belum kita membaca suratul Fatihah yang jumlah hurufnya ada 156 dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Dengan bacaan Maliki Yaumiddin kurangin 155, tinggal kali 10 berapa itu? Ntar pulang hitung pakai kalkulator di rumah. Ganjaran pahala yang besar, yang agung yang Allah berikan dari tilawatul Quran, membaca daripada Al-Quran. Enggak sampai di situ. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a al-Quran summa ra'a ahadan u'tiya afdala mimma u'tiya faqad istasghara ma 'azzama Allah ta'ala. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang membaca Al-Quran, dia sedang baca Quran, kemudian ia memandang, mengira ada satu amal yang orang lain kerjakan lebih besar dari apa yang sedang dia lakukan,
kata Nabi, maka sungguh dia termasuk mengecilkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca daripada Al-Qur'an. Jadi luar biasa hadirin. Oleh karena itu ambil kesempatan. Ini bulan Ramadan kita banyak baca Al-Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu sebaik-baiknya orang, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini mengajarkan Al-Qur'an luar biasa, alhamdulillah. Ibadah yang luar biasa. Kita mesti perhatiin guru ngaji kita. Anak-anak kita ngaji sama siapa? Ngaji alif bata, ngaji Al-Qur'an, kita perhatiin. Itu keberkahan buat anak kita. Kita ambil contoh hadirin. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Ghairani sahibul Risalah. Beliau memberikan hadiah kepada seorang guru ngaji anaknya. Lamma 'allamahu hifdhan minal Qur'an, karena telah mengajarkan satu hizib, beberapa lembar Al-Qur'an kepada anaknya. Dihadiahkan sebesar 100 dirham. Besar. Ya, kalau duit kita bisa 50 juta dikasih. Ya, anak ngaji baru beberapa lembar doang Al-Qur'an, dihadiahkan 50 juta. Ini gede sekali. Guru ngajinya kaget dia. Kaget luar biasa. Tadi guru ngajinya apa? Ana ya sayyidi ma'amiltu syai'an astahiqu bihi hadza kullah. Wahai Tuhan, aku belum melakukan sesuatu yang besar, dia bilang, sehingga berhak untuk menerima ini hadiah. Belum apa-apa, dia bilang, belum melakukan sesuatu yang besar, nggak pantas dikasih hadiah yang begitu banyak. Al-Imam Al-Ghairani sahibul Risalah mendengar jawaban guru ngaji kayak begitu, langsung anaknya ditarik, udah jangan ngaji lagi sama dia, dibilang, dipindahin ke guru ngaji yang lain, sambil mengatakan, hadza rajulun mustahilun bil Qur'an. Ini orang meremehkan Al-Qur'an, ini orang mengecilkan Al-Qur'an, perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu. Nggak sebanding hadirin. Bahkan kalau Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, ana abdun liman 'allamani harfan, saya siap menjadi seorang budak kepada orang yang mengajarkan kepada walaupun hanya satu huruf. Jadi perhatikan guru-guru ngaji anak kita hadirin. Kalau kepengen anak kita berkah, menjadi anak yang bakti kepada orang tua, guru-guru anak kita perhatikan. Itu keberkahan yang luar biasa. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, dikatakan bahwasanya Al-Qur'an itu benteng buat kita. Benteng yang menjaga diri kita, yang menjaga keluarga kita. Al-Imam Ubay bin Ka'ab mengatakan al-husun salasatun. Benteng-benteng itu ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid itu benteng. Karena orang kalau berada di masjid insya Allah aman, terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang ada di masjid ima i'tikaf, niat i'tikaf dapat pahala. Di masjid ima dia salat, dia berzikir kepada Allah, khatir majlis ilmu, rebahannya aja dengan niat i'tikaf dapat pahala. Makanya al-masjidu hisnun. Ya gak ada sejarahnya orang di masjid main gaplek barang-barang ada di masjid begitu. Terjaga orang yang ada dalam masjid. Yang kedua, wa dzikrullah hisnun. Membaca zikir kepada Allah juga benteng buat kita. Yang ketiga, qiraatul Qur'an hisnun. Membaca Al-Qur'an juga benteng buat kita. Jadi benteng buat kita kalau kita baca Qur'an. Jangan jauh-jauh hadirin. Kita ambil contoh Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu ayat yang kita baca, ini kalimah azimah. Ayat azimah, ayat yang sangat agung luar biasa. Kalau kita baca dengan keyakinan yang penuh, ini dapat membentengi diri kita sebaik-baiknya. Pernah terjadi dengan seorang sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Khalid ibn Walid, seorang panglima perang yang berani. Panglima perang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika sahabat Khalid ibn Walid ditawan sama musuh.
ditangkap sama musuh, dijebloskan ke dalam penjara, dijebloskan ke dalam. Para penjaga penjara mengejek sahabat Khalid bin Walid, mengejek-ejek dengan ejekan. Ada seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Khalid, taz'um anna dinal Islam haq, fa'arina ayatan linuslim." Ada seorang di antara mereka mengatakan, Khalid, kamu meyakini agama Islam itu adalah agama yang benar. Coba tunjukkan kepada kami bukti akan kebenaran Islam. Tunjukkan kepada kami. Maka tentara sahabat Khalid bin Walid mengatakan kepada mereka, "Utuni ilayya as-sumal qatil." Coba kalian bawa kepada saya racun yang paling mematikan. Racun yang paling mematikan, bawa kemari. Fa'atawbih. Akhirnya mereka membawa racun yang paling mematikan kepada sahabat Khalid bin Walid. Ini racun dipegang sama sahabat Khalid bin Walid. Wa qala, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, wa syaribahu, diminum sama beliau. Falam yadurruhu syai', enggak membahayakan sama sekali, sehat walafiat. Bingung mereka semuanya sambil mengatakan, hadza huwa dinul haq, ini baru agama yang benar. Dibilang sahabat, cuma yang ini jangan dipraktekin sama kita. Ada saran di rumah jangan dipraktekin, karena ada yang nekat ya, baygon 1 gelas gue mau tes baca bismillah, wah ini bahaya nih. Iman kita, keyakinan kita nggak seperti para sahabat Nabi Muhammad. Keimanan mereka para sahabat Nabi Muhammad digambarkan kaljibali rawashi, bagaikan gunung yang kokoh. Dan mereka orang yang yakin. Kalau yang nggak yakin nggak bisa ambil manfaat. Sahih Ibrahim mengatakan, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Yang nggak yakin nggak bakal bisa ngambil manfaat. Mereka para sahabat Nabi Muhammad memiliki keimanan yang luar biasa, yang keyakinan luar biasa, hasil didikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keyakinan yang kuat dari para sahabat. Al-Imam Ali dalam ucapannya mengatakan, lau kushifa al-ghita masdadtu yaqinan. Kalau seandainya tabir-tabir gaib dibukakan kepadaku, diperlihatkan kepadaku, alam-alam gaib seandainya diperlihatkan kepadaku, surga, neraka, alam kubur, maka Imam Ali mengatakan enggak akan bertambah sedikit pun keimananku kepada Allah Subhanahu wa taala, karena imannya sudah luar biasa, hasil didikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ambil kesempatan ini Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita jaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita puasa yang hanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, yang dia dapati cuma lapar dan haus saja. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak mendapatkan apa-apa dari puasanya, yang dia dapati cuma lapar sama haus. Ini hadis ja'a tafsiruhu ala salasati aqwal. Datang tentang keterangan ini hadis, penjabaran ini hadis atas 3 pendapat para ulama. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, yang dia dapati cuma lapar dan haus saja. Penjabaran yang pertama dari para ulama, model orang begitu, annahu la yatruku muhbitati shaum kal ghibah wan namimah wal kadhib. Orang yang model kayak begitu puasanya tidak meninggalkan perkara yang membatalkan pahala puasa. Apa yang bisa membatalkan pahala puasa kita? Kata Rasulullah, seperti membicarakan orang lain, berdusta atau menggibah, membicarakan orang lain, atau memandang sesuatu dengan syahwat, sumpah palsu, sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufaddirna sha'im, ay khamsun yuhbitna thawab as-shaum. Kata Nabi Muhammad, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama al-ghibah, ngomongin orang. Yang kedua al-kadhib, berdusta. Yang ketiga an-namimah, ngadu domba.
Yang keempat, wan nazar bisyahwah, memandang sesuatu dengan syahwat di siang hari. Yang kelima, wal yaminul fajirah wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Ini 5 perkara kata Nabi Muhammad bisa membatalkan pahala puasa kita. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua dari para ulama tentang hadis Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, yang dia dapati cuma lapar dan haus saja. Annahu yasumu riya'an aw mu'jaban bi nafsihi. Ini orang berpuasanya riya atau ujub puasanya, merasa puasanya lebih baik daripada puasanya orang lain. Di sini ada kisah menarik terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada satu jamuan, ketika itu bukan Ramadan, satu jamuan di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian ini tetamu semuanya diperintahkan makan, ayo makan semuanya. Ada seorang muridnya satu nggak makan. Kata Syekh Abdul Qadir, jadi kul makan. Fa'abah. Dia mengatakan ini sahih. Dia kagak mau, saya puasa, dia bilang. Kata Syekh Abdul Qadir, kul anna adbanna sawaba yaumin maghbul ala Allah. Jaminan seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah, makan buka, dia bilang. Saya jamin puasa kamu yang sahih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'abah, ini orang masih gagal mau. Kata Syekh Abdul Qadir, kul makan. Ana adban lak sawab syahrin maqbul. Makan, dibilang bukan. Saya jamin minta kepada Allah, kalau kamu buka, seakan-akan kamu berpuasa sebulan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'abah, masih gagal mau juga nih orang. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani yang ketiga, kul makan. Ana adban lak ala Allah sawab am maqbul. Saya jamin minta kepada Allah, kalau kamu buka, seakan-akan kamu puasa setahun dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'abah, ini orang masih gagal mau. Ini puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Ya, akhirnya apa? Kesal Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan, da'u hadzal rajul, tinggalkan ini orang, man saqata an ala ainillah, yang telah jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Gak lama, na'udzubillah min dzalik, ini orang berubah jadi tanasar, jadi nasara. Na'udzubillah min dzalik. Dan di situ dalam syariat kita memang dianjurkan, kalau kita sedang puasa sunnah, ada undangan sahibul bait minta kita makan, afdal buka dulu untuk menghormati daripada sahibul bait. Sebagaimana Ibn Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan, wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fitruhu min shaumi naflin afdal. Kalau ada yang mengundang kita dan kita sedang puasa sunnah dan sahibul bait kepengen kita makan, untuk menjaga perasaan sahibul bait, sunnah bagi kita untuk membatalkan puasa kita. Ini yang kedua hadirin. Yang terakhir, yang ketiga, sebagaimana tafsiran dari hadis Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang berpuasa tidak apa dan mendapatkan apa-apa dari puasanya, yang dia dapati cuma lapar dan haus saja. Dikatakan annahu yuftiru ala harami. Itu orang berbuka dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, yang makan ke dalam perut kita ketika berbuka, yakin sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam satu riwayat, syaitan saling berjumpa dengan sahabatnya, ngomong satu sama lain. Kalau ada orang yang berpuasa, syaitan bilang begini, unzuru ala madza yuftir. Coba kalian lihat orang terbukanya pakai apa, halal atau haram. Fa idza arafu annahu yuftiru ala haram, kalau syaitan tahu ini orang bakal buka dengan sesuatu yang diharamkan sama Allah, dia mengatakan kepada sahabatnya, da'u hadzal rajul, tinggalkan ini orang, enggak usah diganggu. Fa innahu yudhibu nafsah, karena ini orang membuat capek dirinya saja, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkati hadzal majlis mubarak, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, orang-orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita mohon kepada Allah bibarakati hadzal majlisul mubarak. Orang-orang tua kita telah meninggal dunia, guru-guru kita telah meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang bakti kepada orang tua, menjadi anak yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah ba'da tulul umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, Allah matikan kita mati ala husnil khatimah, meninggal ala husnil khatimah, meninggal dunia dalam keadaan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad, meninggal dunia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca bersama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mau'izatul yang sangat berharga buat kita semua. Hadirin, mudah-mudahan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam bulan puasa Ramadan ini. Hadirin, berhubung sudah jam 6:03, mari sama-sama kita baca doa penutup oleh guru kita Bapak Kiai Haji Fatlihat. Padanya kami persilakan. Allahumma ya karim ya rabbana